Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan review yang sudah kami buat tentang jurnal implementasi pengenalan wajah dengan metode Eigenface pada sistem absensi. Yang pertama, pendahuluan. Pada jurnal ini, penelitian dilakukan untuk membuat sebuah sistem absensi dengan menggunakan wajah. Algoritma pengenalan wajah yang akan digunakan pada sistem absensi pada jurnal ini yaitu algoritma Eigenface yang berasal dari OpenCV, di mana algoritma tersebut merupakan library dari OpenCV yang sudah dapat digunakan untuk mengenali wajah seseorang. Dengan adanya pembuatan sistem absensi yang menggunakan pengenalan wajah, penulis jurnal berharap nantinya perkembangan sistem absensi tidak terbatas pada sidik jari atau kartu, melainkan juga melalui pengenalan wajah seseorang. Selanjutnya, metodologi. Pada jurnal ini, ada dua metode yang digunakan oleh para penulis. Metode pertama yaitu studi literatur. Metode kedua yaitu metode eksperimental, di mana pada metode ini, penulis melakukan perancangan sistem dan perancangan algoritma Eigenface hingga sistem dapat berjalan dan dapat diterapkan. Selanjutnya, perancangan. Pada jurnal ini, tahap perancangan dimulai dengan mempersiapkan dan membuat komponen-komponen yang diperlukan oleh sistem absensi yang akan dibuat. Komponen pertama yaitu webcam. Komponen kedua yaitu citra wajah yang berfungsi melakukan mekanisme pengambilan citra wajah dengan bantuan webcam yang nantinya akan disimpan ke database. Komponen ketiga yaitu user interface. Dalam jurnal ini, user interface berupa aplikasi program sistem absensi. Komponen keempat yaitu subsistem pengenalan wajah yang fungsinya yaitu untuk memproses pengenalan wajah dan mencocokkan citra wajah yang ditangkap oleh webcam tersebut dengan wajah yang ada di database. Komponen terakhir yaitu file wajah user. Setelah semua komponen siap, tahap selanjutnya adalah proses pengenalan dan pencocokan wajah. Pada jurnal ini, proses pengenalan dan pencocokan wajah sistem absensinya dilakukan dengan mengambil inputan dari webcam, lalu inputan tersebut diproses normalisasi foto sehingga merubah format citra dari RGB menjadi grayscale. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, proses pencocokan dan pengenalan wajah dilakukan dengan menggunakan perhitungan Eigenface. Perhitungan Eigenface sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu menyiapkan data dengan membuat suatu himpunan matriks yang ada di database. Jadi, citra wajah yang sudah ditangkap tadi akan dibuat suatu himpunan matriksnya. Selanjutnya, mengambil nilai tengah atau min. Caranya dengan menjumlahkan nilai matriks dari tiap-tiap citra wajah yang ada di database, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan data citra wajah yang ada di database, sehingga ruginya akan seperti berikut. Selanjutnya, setelah nilai tengah diketahui, adalah menghitung selisih antara training image atau citra wajah di database dengan nilai tengah, sehingga akan mendapat hasil seperti berikut. Setelah menghitung selisih, selanjutnya adalah menghitung nilai matriks kovarian dengan rumus berikut. Selanjutnya, mencari nilai dari eigenvalue. Setelah matriks kovarian diketahui, maka dicari nilai eigenvalue-nya menggunakan persamaan berikut, sehingga nantinya akan menemukan beberapa nilai eigenvalue. Setelah nilai eigenvalue dapat diketahui, maka selanjutnya adalah mencari eigenvektor. Eigenvektor dihasilkan dengan mensubstitusikan nilai dari tiap-tiap eigenvalue yang didapat ke dalam persamaan berikut. Eigenvektor dari masing-masing eigenvalue yang dimasukkan ke dalam persamaan berikut akan nantinya dihimpun kembali menjadi satu kesatuan matriks. Bisa dilihat, setelah didapatkan eigenvektor, maka nantinya eigenvektor tersebut akan digabung sehingga mendapatkan satu matriks. Selanjutnya, setelah menemukan eigenvektor, maka dicarilah eigenface-nya. Setelah itu, langkah terakhir adalah proses identifikasi. Saat proses identifikasi, wajah baru yang masuk akan dicocokkan dengan data wajah yang ada di database untuk mengetahui wajah mana yang cocok dengan wajah yang baru masuk.
Jadi, setiap ada wajah yang masuk, akan dilakukan perhitungan menggunakan perhitungan eigenbase dengan tahap-tahap yang sudah dijelaskan tadi, lalu mencocokkannya dengan data perhitungan eigenbase dari citra wajah yang ada di database. Proses pencocokannya dilakukan dengan mencari selisih terkecil dari nilai eigenbase dari wajah baru yang masuk tadi dengan citra wajah yang sudah ada di database. Jika didapatkan selisih terkecil, maka kedua wajah itulah yang dianggap cocok. Selanjutnya, tahap pengujian. Pada jurnal ini, tahap uji coba meliputi pengujian dari awal memasukkan data wajah user ke dalam database hingga proses identifikasi ketika user melakukan absensi. Jadi, yaitu menguji aplikasi yang dibuat sehingga apakah aplikasi mampu menyimpan foto baru ke dalam database. Berikut tahap-tahapannya sampai foto disimpan ke dalam database. Tahap selanjutnya yaitu pengujian pada saat melakukan absensi hingga nanti absensi berhasil. Nah, pada jurnal ini pengujian melakukan absensi ini dilakukan menggunakan 5 citra wajah dari 5 orang yang berbeda dengan jumlah database yang berbeda pula, yaitu ada database yang berjumlah 20 dan database yang berjumlah 10 data. Selanjutnya, analisa hasil. Berdasarkan hasil uji coba proses absensi dan juga hasil pada tabel yang dilakukan pada jurnal menunjukkan hasil persentase keberhasilan yang berbeda pada tiap citra wajah orang yang dilakukan absensi, juga pada saat jumlah data yang berbeda dalam database. Bisa dilihat di tabel berikut. Untuk tabel pertama ini yaitu persentase keberhasilan uji coba sistem dengan database yang berjumlah 20 citra wajah. Bisa dilihat bahwa persentase keberhasilannya berbeda-beda mulai dari wajah 1 hingga wajah 5. Begitu juga dengan persentase keberhasilan uji coba sistem saat absensi dengan database hanya 10 orang. Bisa dilihat persentase keberhasilan dari wajah 1 hingga wajah 5 berbeda, dan juga jika dibandingkan ada perbedaan yang mencolok dalam persentase keberhasilan ketika jumlah database 10 orang dengan 20 orang. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa sistem absensi dengan metode pengenalan wajah pada jurnal ini dilakukan dengan tahapan menginput wajah user, lalu dilakukan scan melalui webcam, lalu dilakukan pencocokan dengan database menggunakan algoritma eigenbase dengan bantuan OpenCV. Algoritma eigenbase dan OpenCV yang dipakai pada jurnal ini berhasil dilakukan sehingga dapat diimplementasikan ke dalam sistem yang dibuat. Nah, pengenalan wajah pada sistem absensi pada jurnal ini dapat berjalan baik jika data yang ada di dalam database berkisar 10 orang dengan rata-rata persentase keberhasilan mencapai 88%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Kalifikasi Warna Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV. Metode penelitiannya menggunakan metode eksperimental, di mana citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam berupa foto maupun gambar bergerak yang berasal dari webcam. Sedangkan digital di sini mempunyai maksud bahwa pengolahan citra atau gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Model RGB salah satunya adalah monitor. Selain model RGB terdapat juga model HSV, di mana model ini terdapat 3 komponen, yaitu Phase, Hathaway, dan Value. W adalah suatu ukuran panjang gelombang yang terdapat pada warna domain yang diterima oleh penglihatan, sedangkan Saturn W adalah ukuran panjang cahaya putih yang dicampur pada W. Perkenalkan, saya Zahra Azmil Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada pengujian kali ini, kita menentukan klasifikasi warna dengan menggunakan model HVS Color yang digunakan yaitu program Visual Studio 2008 yang telah dilengkapi oleh program pendukung yaitu MU.
Sebelumnya dilakukan klasifikasi warna ini, yaitu langkah pertama merubah color image menjadi HVS image. Di dalamnya menggunakan fungsi yang terdapat pada MU. Kemudian data who dan setnya diambil untuk menentukan area pendeteksi matriks image. Dalam hal tersebut menggunakan area 10x10. Kita lanjut pada program yang bisa kita lihat dari gambar di samping saya. Di situ I sama dengan tinggi image dan J sama dengan panjang image. Untuk who datanya sama dengan nilai who dan set datanya yaitu nilai saturation. Sum 1 sama dengan jumlah total data who yang berukuran 10x10 dan sum 2-nya yaitu jumlah total dataset yang berukuran 10x10. Dari data who dan set tersebut dapat ditentukan rata-ratanya. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, maka dapat ditentukan nilai threshold-nya, sehingga warna-warna dapat diinterpresentasikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari jurnal yang kita rangkum pada PowerPoint dengan menggunakan model HVS Color, yaitu dapat digunakan sebagai penentu jenis warna secara real time. Dari hasil penelitiannya, yaitu warna coklat ternyata memiliki error pengukuran sebesar 10% dari 10 kali percobaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa warna coklat mempunyai respon paling baik dibandingkan dengan warna lain yang diolah dengan menggunakan model HVS Color. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video record ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Pak Alimin sudah memberikan tugas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.